Pertikaian antara Vena Melinda dan Ferry Irawan kini memasuki babak baru. Selain gugatan cerai yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kasus KDRT yang menjadi pangkal utama sengkarut di antara mereka juga kini sudah sampai tahap P21. Hal itu pun lantas disambut dengan baik oleh pihak Ferry Irawan. Hingga menurut pengakuan sang kuasa hukum Sunan Kalijaga bahwa Ferry akan siap membuktikan fakta-fakta di persidangan nanti. Baik pihak Vena Melinda ataupun pihak Ferry Irawan sama-sama memiliki keyakinan bahwa kebenaran akan terungkap di persidangan nanti. Lantas, seperti apa kesiapan Vena Melinda dan Ferry Irawan yang dulu selalu bagai Romi dan Juli yang sedang dimabuk asmara, sementara sebentar lagi mereka berdua akan bertemu dalam ruang sidang sebagaimana dua pihak yang sedang berseteru? Ya, tadi baru saja sekitar 1 jam lalu pihak keluarga menghubungi saya menyampaikan berita bahwa berkasnya Mas Ferry yang dengan dugaan KDRT di Polda Jawa Timur sudah P21 atau sudah dianggap lengkap cukup untuk diajukan ke peradilan, ke meja hijau. Tadinya awalnya adiknya Mbak Maya bersedih ya, terus ibunya juga bersedih, tapi tadi saya mencoba menyampaikan kepada pihak ibu dan keluarga bahwa ini kita harus syukuri, artinya proses hukum terhadap Mas Ferry berjalan baik dan benar. Ya, memang harus melalui tahapan tersebut, suka tidak suka harus melalui tahapan tersebut. Nah, artinya kalau saya melihat dari satu sisi kacamata hukum pastinya, ini akan mempercepat proses Mas Ferry itu mendapatkan kepastian hukum. Ya, mendapatkan kepastian hukum tentunya dengan nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan. Si pelapor punya bukti apa akan tersaji di persidangan. Begitu juga Mas Ferry punya bukti-bukti apa akan tersaji di persidangan. Artinya kalau saya pribadi selaku praktisi hukum ini kabar baik. Lanjut kan, jadi bukan Vena melakukan pembohongan publik, itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya di sini, alhamdulillah teman-teman masih setia sama saya untuk menyamakan berita kan. Karena saya nggak mau di sini kalau saya harus kayak debat kusir. 3, rencana tindak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke jaksa penuntut umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Akhirnya kan maju, bukan mundur. Kan di sini jelas tuh kata-katanya. Ya, sekarang kan pelimpahan ya. Pelimpahan berkas artinya dari penyidikan pihak Polri. Iya pasti, keluarga tetap support, artinya proses persidangan yang akan dihadapi oleh Mas Ferry, keluarga tetap support. Keluarga kepengen terungkap semuanya. Dan insya Allah keluarga juga legowo kalau memang ya Mas Ferry melakukan kehilafan atau melakukan satu perbuatan yang melanggar. Aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Kalau sekarang ada soal kasusnya gimana nanti dari kejaksaan, kepolisian lagi penyidik itu menurut aku biarin dia yang bersangkutan aja deh ya. Ironi memang, Vena yang di awal pernikahan dulu selalu terlihat bucin pada Ferry Irawan, kini harus saling adu argumentasi yang akan segera tergelar di persidangan. Bahkan sebelumnya pihak Ferry Irawan baru-baru ini mengungkapkan jika Vena Melinda sempat menemui Ferry di Polda Jatim. Dalam pertemuan tersebut, Vena dituding telah melakukan intimidasi kepada Ferry agar Ferry mengakui secara resmi di media jika dirinya telah melakukan KDRT. Yang nantinya Vena akan mempertimbangkan hal tersebut untuk mencabut laporan yang sudah dibuatnya. Benarkah pengakuan itu? Lantas bagaimana panasnya suasana sidang KDRT nanti akan terjadi? Begini ya, kalau memang Mas Ferry mengajukan restorasi justice, tidak mungkin keluarganya yang balik dari Surabaya menceritakan hal yang kayak kemarin. Justru Ferry menceritakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba si Mbak Venanya datang gitu, dan minta ketemu, bahkan ada intimidasi di dalam, suruh untuk
Mas Ferry untuk mengakui bahwa terjadi KDRT dan menyampaikan kepada publik saja. Tahu juga ada ibunya sama adiknya yang mendengar langsung dari mulutnya Ferry yang berbicara. Davena datang ke sana mau menemui Ferry kan. Terus ya Ferry juga kaget ya, ada Vena datang. Jadi Vena itu tidak ditemenin sama pengacaranya, datang sendiri, cuma ditemenin sama penyidik. Terus Vena bilang ke Ferry, kamu ngaku aja katanya bahwa kamu tuh KDRT. Kalau kamu ngaku, nanti saya cabut berkasnya. Laporan. Iya, laporannya. Tapi Ferry bilang saya harus ngaku apa? Karena kan saya tidak berbuat apa-apa. Sempat Ferry juga nanya, kamu dipukul nggak? Enggak, kata Vena. Kamu ditonjok nggak? Enggak, kata Vena gitu. Jadi apa yang harus saya akuin? Saya tidak pernah mukul kamu, tidak pernah KDRT. Ya kamu ngaku aja katanya. Terus Ferry juga nanya, Pak saya harus ngaku apa? Katanya ke siapa tuh? Ke penyidiknya. Saya harus mengakui apa, karena saya kan tidak berbuat seperti itu yang dituduhkan. Jadi tetap Ferry tetap tidak mengakui dan tidak pernah KDRT. Nggak ada pertemuan empat mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan penyidik. Pak penyidik. Di dalam cuma berlima ya Bu? Ibu penyidik. Ibu penyidik, iya. Cuma berlima. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Enggak ada maksa lah. Gimana coba cara maksa? Ada Pak Dir kriminal umum itu orang paling tinggi loh di sana setelah Kapolda. Gimana cara maksa, cara intimidasi? Ya nggak mungkin lah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau udah tersangka, apalagi yang meminta restoratif justice adalah dari pihak Pak Ferry. Nggak mungkin Bu Vena mengintimidasi. Gimana caranya mengintimidasi? Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya. Urutkan dari awal sidang, tanggal 23 Februari. Kalian ingatkan semua kan? Ya. Besoknya, Bu Vena datanglah ke Polda Jatim atas dasar perlengkapan berkas atau biasa yang disebut P19. Tapi mohon dicatat sama diingat ya. Jadi tidak ada yang benar ucapan dari pengacara sebelah, tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti itu. Ini SP2AP-nya nih. Iya, ini aslinya nih. Oh, itu aslinya Bu. Oke. Asli. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya, saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas, ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah setelah ada pengakuan mungkin perdamaian, setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Itu pun kalau menurut Pak Direktur harus juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya, smooth. Kemudian Ferry juga berkelakuan baik mungkin, saya kan nggak tahu ya kayak apa. Itu mungkin bisa, jadi nggak serta-merta. Nah begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Jadi